guys, perkenalkan namaku Erta Reza dengan NPM A1G022057 dari kelas 1C Prodi PGSD, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelum kita memasuki materi, kita akan menjelaskan apa saja sih pokok bahasan yang akan kita bahas di bab pertama ini. Nah, di bab pertama ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang terakhir prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Nah, baik, di sini kita bakal bahas pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan itu terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Purwanto. Purwanto mengungkapkan pendapat bahwa manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Nah, yang kedua ada pendapat dari Usman. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang terakhir ada pendapat dari Nawawi. Nawawi mengemukakan pendapat bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lingkungan pendidikan secara formal. Nah, dari 3 pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pendidikan itu sendiri adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, man atau manusia. Manusia diperlukan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan untuk memimpin. Nah, yang kedua, adanya material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, adanya money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Nah, yang kelima, metode atau metode. Metode dipilih sebagai pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu. Nah, yang keenam ada market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antar pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Nah, unsur yang terakhir yaitu minute. Minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masyali antara lain 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga,
terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, atau tertunjuknya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Nah, yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan, dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Nah, di sini pembagian manajemen pendidikan terbagi atas 3, yaitu manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif, atau key eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Pembagian manajemen yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Nah, pembagian manajemen yang terakhir yaitu manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya yaitu komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen terbagi atas 3 juga nih guys. Nah, yang pertama ada keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, atau akuntan. Nah, yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang terakhir, keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan itu sendiri terbagi atas 8. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Nah, materi terakhir yaitu prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mengenal secara baik faktor-faktor fisiologis manusia. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Dan prinsip yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Oke guys, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.